Swastiastu. Selamat malam para pemirsa tim MDL. Malam ini saya kedatangan tamu ini dari Padang Mulia ya. Dari Padang Mulia akan bertanya tentang sesuatu hal, nanti apa yang dipertanyakan ini saya sebagai seluruh MDL akan siap menjawab, dan pertanyaannya itu sesuai dengan lingkup adat istiadat, dreste yang ada di Bali. Nah, pertanyaannya, beliau ini pasti akan menuju ke arah dreste di Bali, bagaimana dan apa sesungguhnya. Tolong silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama Tiang Komisi Jami dari Desa Padang Mulia. Tiang datang ke rumah suku untuk menanyakan beberapa hal tentang dreste yang ada di Bali. Yaitu yang pertama yang ingin saya ketahui, apa sih sebenarnya kalau anak kembar yang lahir harus dibikinkan pelinggih dewa kembar? Itu yang ingin saya tanyakan kepada suku. Mohon penjelasan. Oke, makasih ya. Ya para pemirsa, ini pertanyaan saya luruskan dulu sedikit. Ini pertanyaannya. Jadi beliaunya bertanya tentang kenapa kalau orang itu lahir kembar harus dibikin dewa yang kembar. Tapi maaf, Mbak Anan ya. Oh iya. Di dalam dreste kita, langsung aja saya jawab ya. Dreste kita itu ada yang bikin, ada yang tidak. Tetapi di Bali itu 80% kalau orang punya dewa yang kembar pasti dibikinin dengan dewa yang kembar. Ini kan mungkin itu yang berbeda. Sebelum saya suruh jawab secara real, mohon maaf juga para net, karena kita mempunyai persepsi atau kepercayaan yang berbeda di jagat Bali, dan restu yang berbeda. Namun tujuan kita sesungguhnya sama. Ketika ada penjelasan saya yang kurang pas di para netizen nanti, kami mohon maaf dan tolong juga dimasukkan ke dalam kolom komentar. Jadi apa yang menjadi kekurangan saya sendiri tentang penjelasan ini, pengetahuan saya sendiri, dan juga para senior-senior kita di Bali, tidak kurang yang luar biasa kalau senior-senior kita memang belajar dengan artinya bukan senior yang sekedar senior ya. Kalau senior-senior kita yang di Bali, beliau-beliaunya sebelum pukulan, saya sangat yakin beliau juga tahu. Nah, kebetulan malam ini saya mendapatkan pertanyaan seperti itu, sebatas pengetahuan apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Saya akan jawab begini, gimana ya? Itu pertanyaan yang sangat antusias dan sangat luar biasa juga bagi yang sendiri. Dan baru kali ini ada orang yang bertanya tentang itu. Paling orang bertanya tentang sedang karang itu bagaimana, tentang aspal angkernya itu makhluk halus itu bagaimana. Ini pertanyaan yang sangat mengejutkan bagi saya ini. Nah, metodenya ini tiba-tiba loh datangnya, dan sambil beliau datang juga ngantar teman yang sakit berobat kepada saya. Dia kepingin bertanya seperti itu. Jadi saya buka langsung di channel kami biar banyak para net saya atau yang kurang paham dengan dewa yang kembar jadi mulai paham. Jadi yang sudah paham setengah kan, yang sudah paham ya. Ini dimana?
di Bali kalau ada orang yang lahir kembar itu adalah disebut kelahiran yang cendake ya, artinya kelahiran yang nyebelin bumi. Nah, ini selalu identik nyebelin bumi di desa kita atau di desa yang lain. Kadangkala orang ada yang sampai lahirnya orang kayak begitu, misalnya yang lahir kembar, laki kembar atau perempuan kembar, kembarnya jenis yang sama namanya kembar ya, beda dengan buncing ya, ingat ya, kembar buncing itu beda gitu, ada kembar yang sama. Jadi orangnya yang melahirkan itu kadang-kadang di penepi setre, di sana dia ditaruh. Tapi tentu karena kita mempunyai etika yang bagus di apa namanya di desa kita, ya adat kita di Bali, berarti di apa dia dijaga oleh desa. Ya, desa itu istilahnya kena pesinoman, kena pesayan menjaga beberapa orang setiap malam. Artinya desa dasbel. Itu loh sebenarnya yang terjadi di Bali kan. Dan ada juga yang lahir kembar tidak dibikinkan seperti itu. Tapi ingat, yang tidak membikinkan itu akan ada fenomena-fenomena kejadian yang aneh-aneh. Ini udah banyak yang terjadi. Makanya banyak sekarang bertanya bagaimana sih seperti itu. Luar biasa loh pertanyaannya. Begini. Poin pertama saya jawab adalah dewa kembar. Kenapa dibikin harus membuat dewa pelinggihan dewa yang dewa kembar ya? Kata dasarnya kembar itu adalah simetris yang sama. Itu kata dasar. Nah, jadi kalau manusia tidak lazim mempunyai anak kembar. Kalau binatang atau burung mungkin kan bisa 12, 8 atau segala macamnya kan bisa. Itu kalau binatang. Manusia itu hampir sama dengan sapi kan begitulah. Sapi, kalau sapi kan identik lahirnya sapi. Kalau dua berarti bilang kembar juga kan. Tapi nggak ada yang bilang bahwa babi bangkung istilahnya melahirkan punya anak sekian, kok nggak ada yang bilang kembar kan? Nah, karena itu lasim artinya itu wajar. Ya, itu wajar. Kambing juga wajar kan gitu ya. Kalau sapi nggak wajar. Nah, jadi kenapa di sini ada suatu persepsi kita karena apa? Karena kita percaya dengan Tuhan Siwa mempunyai anak yang nggak mungkin siapa-siapa bla bla nanti ada di Purana kok. Nanti yang saya jelaskan kenapa harus bikin pelinggihannya itu yang saya. Pertama yang dibikin itu bukan yang lahir teman. Bukan manusia yang lahir dibikinkan pelinggihan, bukan khusus orangnya yang lahir. Bukan ya, ingat ya, bukan yang lahir. Artinya yang dibikinkan pelinggihannya itu adalah sang manumadi, artinya leluhur kita yang numadi satu ke dunia ini, istilahnya kalau kita percaya di Bali adalah menersti, identik dengan Nirwadi, nah lahir kembali dengan wujud yang kembar, berarti dia salah atau soleh, maka di sanalah dibikinkan yang disebut pelinggihan dewa yang kembar. Nah, jadi itu harus. Kenapa? Nah, kenapa harus? Nah, harusnya itu karena ini kita tidak lazim lahir seperti itu, makanya dibikinlah dewa yang kembar biar kedepannya keturunan kita tidak melahirkan kembar lagi. Jadi sudah dibikinkan yang namanya pelinggihan dewa yang kembar, berarti tidak usah kembar lagi. Itu maksud makna dan tujuan. Nah, dulu kalau kembar. Itu. Ada juga identik, saya juga pernah dapatkan dari beberapa narasumber di desa-desa yang lain, kalau orang kembar dia bilang kadang-kadang yang satu adalah anak gamang atau anak jin itu kan. Jadi mohon ampun ya, manusia kayaknya nggak bisa deh melahirkan jin. Nah itu artinya persepsi, tolong diklarifikasi ya. Kalau yang punya pemikiran seperti itu, tolong diklarifikasi. Gak mungkin loh manusia itu akan melahirkan anak jin gitu kan. Jadi banyak kan, banyak persepsi yang bilang seperti itu. Jadi intinya adalah pelinggihan dewa yang kembar ini harus, kalau di Bali itu harus. Karena apa? Kita menghormati leluhur kita yang satu Nirwadi menjadi kembar. Nah, kita nggak tahu apa sih karmanya gimana.
Jujur aja saya menurut saya nggak tahu, artinya ini wajib memang harus dibikin. Jadi seandainya anak yang lahir kembar itu salah satunya meninggal, apakah itu perlu dibikinkan pelinggih dewa kembar juga? Tadi juga saya bilang, hidup pun harus dibikinkan. Yang dibikinkan bukan orangnya, ingat itu. Ingat satu kali, bukan orangnya. Itu adalah yang dibikinkan leluhur kita. Kita percaya di Bali adalah yang Nyerwati itu dibikinkan khusus disebut dewa yang kembar. Nah itu nanti boleh terus bertanya. Apa lagi? Ya mungkin untuk malam ini cukup dulu Pak dulu. Cukup. Mungkin ya. Yang bertanya bingung ini. Ya. Yang bertanya bingung ini. Amburin lagi. Agak bingung yang bertanya, mau tahu tapi bingung. Tapi saya akan jelasin semuanya. Begini, hidup maupun mati, kedua meninggal, ya, mati ekstrim deh. Artinya meninggal kan, artinya lahir, kedua-duanya meninggal. Itu lagi, itu yang paling sangat perlu sebenarnya nih. Ya. Itu yang paling sangat perlu dibikinkan pelinggih yang kembar sesuai dengan restu yang ada di Bali. Harus itu, karena apa? Karena kita menghormati leluhur, bukan kelahiran, bukan seseorang itu. Nah, terus kalau yang masih satu, itu juga dibikinin. Nah, sedangkan kita sangat yakin di Bali, walaupun tidak meninggal pun orangnya masih hidup sampai sekarang, dibikinin. Makanya kita mengatakan feodalan segala macam kan itu yang kemana. Tapi yang diatur di feodalan itu adalah leluhur kita, manifestasinya yang turun ke kita, ada yang Nyerwadi ke diri kembar itu, itulah yang diaturkan sesaji itu atau persembahan itu, bukan ke orangnya yang masih hidup atau masih mati. Kalau masih mati berarti sudah kembali ke alamnya. Perbedaannya yang hidup adalah, jadi intinya adalah kita menghormati, artinya kita melakukan sembah adalah kepada Sang Manumadi atau kepada para leluhur kita yang masih mempunyai karma lahir kembali ke dunia ini dalam bentuk kembar. Jadi itulah yang kita perlu puja dan sembah. Artinya kita menyembah leluhur dewa yang kembar, bukan orangnya, manusianya yang masih hidup ini disembah. Artinya reinkarnasinya, kita jelaskan lagi, reinkarnasinya yang Nyerwadi artinya leluhur kita yang kita aturin feodal atau sembah bakti. Tuh. Nah sekarang boleh ngerti, boleh paham? Oke para net, mohon maaf kurang lebih daripada penjelasan saya tentang itu yang kemarin ini. Saya ambil itu adalah daripada sifat real atau secara logika, bukan secara takul atau bukan secara bla 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 bla, enggak. Secara detail sangat. Orang yang lahir kembar pada intinya adalah cinta kedese. Nah dari cinta kedese mulailah kita berpikir untuk membuatkan suatu pelinggihan, artinya mensucikan leluhur kita yang lahir dalam bentuk sebel atau disebut salah manumati. Hanya itu yang bisa kami berikan penjelasan kepada para net. Kurang lebihnya kami juga manusia biasa. Dalam pengetahuan kami hanya sebatas seperti itu. Dari pengalaman kami juga bertanya kenapa harus ada dewa yang kembar. Saya dari kecil juga bertanya itu. Bukan sekarang saya ada sebagai narasumbernya daripada suhunya daripada NDL. Ada pertanyaan seperti itu. Saya jawab apa yang saya ketahui secara logika, itu yang saya ketahui. Kami tutup dengan peramasaan. Om Santi.